أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون اوصيكم ورحمه الله وفقد المتقون يقول الله تعالى في القران الكريم وهو سر القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون معاشر المسلمين jemaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini kami mengajak semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukuran nikmat. Dan taslim disampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya sebagai imam mursalin yang terus menuntut kita kepada Islam. Masyaallah muslimin jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah ajaran agama yang memberikan solusi dalam kehidupan kita, memberikan jalan keluar dalam problem kehidupan kita. Program kehidupan dunia kita. Ada dua hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita dari ajaran Islam untuk membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, memberikan solusi di dalam kehidupan kita, kehidupan dunia dan akhirat. Yang pertama, sikap yang kita bangun adalah sikap sabar di dalam kehidupan, dan yang kedua adalah berorientasi kepada yang halal
Tidak harus begitu. Dua hal ini penting kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membangun sikap sabar di dalam kehidupan kita, dan jika senantiasa memakan sesuatu yang halal, berorientasi kepada yang halal di dalam hidup. Yang pertama, sikap sabar. Sabar secara bahasa bermakna menahan diri dari keluh kesah. Sabar adalah menahan diri untuk tetap mengerjakan sesuatu yang disukai oleh Allah, atau menghindarkan diri dari melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi istiqomah kita, kemampuan kita untuk tetap istiqomah, tetap konsisten untuk mengerjakan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan menghindarkan diri kita dari sesuatu yang dibenci oleh Allah adalah sabar. Dengan kata lain, sabar adalah bertahan dalam mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menahan diri dari mengerjakan sesuatu yang dilarang, untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sabar. Oleh karena itu, sabar tidak hanya bermakna sesuatu yang pasif dalam kehidupan kita, tetapi sabar bermakna aktif dalam hidup. Sabar bermakna pasif adalah ketika kita menerima berbagai kesulitan yang datang pada diri kita. Apapun yang datang pada diri kita, sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita terima kenyataan itu. Kesulitan yang menimpa diri kita itu, bahwa semua itu ada. Demikian juga sabar dalam makna yang kedua adalah sabar aktif, yakni bentuk kegigihan kita, keuletan kita, kemotoran kita untuk mengerjakan sesuatu kebaikan di dalam kehidupan kita. Sedikit apapun kebaikan itu, baik dalam kebaikan yang diperintahkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Allah, ataupun kebaikan-kebaikan yang hidup di dalam kehidupan sosial masyarakat kita, kita gigih melakukan mewujudkan kebaikan itu adalah sabar dalam makna sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 193 Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ayo orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pada ayat ini Allah mensejajarkan antara sabar dengan orang yang sabar. Begitu pentingnya sabar dalam kehidupan. Dan Allah menegaskan Allah bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena itu pentingnya kita masing-masing untuk mewujudkan kesabaran di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih dalam dinamika kehidupan orang, kehidupan modern, kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, maka sikap sabar harus kita jalankan di dalam hidup. Ulama membagi ada 3 jenis sabar. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibutuhkan kesabaran untuk menjadikan diri kita menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah. Maka kita harus sabar untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah sabar untuk menghindarkan dari kemaksiatan. Dibutuhkan kita sabar untuk menghindarkan dari kemaksiatan, dari sesuatu yang dibenci Allah. Sabar untuk mengendalikan emosi, sabar untuk mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Sebab kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan
mengendalikan nafsu kita, maka disitulah seorang manusia itu akan melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah menjadikan kita dengan potensi nafsu. Semua kita memiliki nafsu. Oleh karena itu nafsu ini harus dikendalikan. Jangan sampai nafsu untuk mendapatkan harta. Jangan sampai nafsu untuk mendapatkan kekayaan. Jangan sampai nafsu untuk menduduki jabatan. Apapun jabatan itu, kita menghalalkan segala untuk mencapai itu, maka kita tidak mampu mengendalikan nafsu yang ada. Nafsu itu harus dikendalikan dalam hidup. Yang ketiga, masyaallah, adalah sabar dalam menerima musibah. Kita harus sabar menerima musibah. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita terima itu sebagai sebuah kenyataan dalam hidup. Bahwa itu adalah ketentuan Allah. Mungkin Allah menegur kita, mungkin Allah memberikan peringatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan rasa kepada kita. Maka sabar untuk menerima itu adalah sesuatu ketetapan Allah dalam hidup. Oleh karena itu sabar untuk menerima musibah adalah bagian penting di dalam hidup. Masyaallah. Yang kedua yang sikap harus kita bangun di dalam kehidupan kita adalah sikap berorientasi kepada yang halal. Yang pertama sabar, yang kedua adalah bagaimana kita membangun komitmen dalam kehidupan kita senantiasa berorientasi kepada yang halal di dalam kehidupan kita. Apalagi kita dalam kehidupan bola, kompetisi kehidupan ekonomi itu tidak mudah. Maka kita harus melipat gandakan komitmen kita untuk senantiasa berorientasi pada kita. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang halal, ada 6 ayat berbicara tentang halal. 2 ayat terkait dengan kecaman Allah terhadap orang-orang yang mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Misalnya dalam surat Yunus ayat 59, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu ya'dina lakum amma Allahi fattaqun." Atau katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang ditentukan Allah Ta'ala. Lalu kamu menjadikan sebagiannya haram dan sebagiannya yang halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberi izin kepada atau kamu mengadakan saja terhadap Allah. Ayat ini terkait dengan kecaman kepada orang yang mendaulat dirinya, membuat keputusan ini halal, ini haram. Padahal sesungguhnya yang menentukan halal dan haram itu adalah otoritas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu sudah jelas, haram itu sudah jelas. Di antara keduanya adalah mutasyabihat. Oleh karena itu kita tidak boleh tidak memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Kita sami'na wa ata'na dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa otoritas yang menentukan halal dan haram itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tidak boleh mencampur adukan. Kalau Allah sudah menegaskan ini halal, maka jangan kita. Ini haram, ini halal, maka kita konsumsi. Ini haram, maka hendaknya diri kita dari mengkonsumsi. Yang kedua, masalah adalah ayat-ayat yang berbicara perintah untuk mengkonsumsi yang halal. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 198, Allah menegaskan, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wa la tattabi'u syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Hai seluruh manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini dengan cara yang halal dan yang baik. Dan jangan kamu mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata.
Oleh karena itu penting bagi kita untuk membangun komitmen mengkonsumsi yang halal di dalam kita. Komitmen yang kita bangun adalah meskipun yang halal itu sedikit, jauh lebih bermakna, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bermanfaat dalam kehidupan kita dibandingkan sesuatu yang banyak. Tetapi harta yang banyak, kekayaan yang banyak itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haram. Tetapi kalau sesuatu yang banyak itu kita peroleh dengan cara yang halal, lalu kita konsumsi, kita berikan pada anak-anak kita sesuatu yang halal itu dalam kehidupan kita, maka itu jauh lebih bermakna di dalam kehidupan. Komitmen ini yang harus kita bangun. Kesimpulan dari beberapa ini masuk dua sikap yang harus kita bangun. Bagaimana kita mempertahankan diri kita supaya kita survive di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dua sikap yang diajarkan Islam adalah sikap sabar di dalam hidup, sabar untuk menjalankan perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, sabar untuk menerima kenyataan ketetapan Allah yang menimpa diri kita. Itu harus sabar. Yang kedua adalah sikap berorientasi kepada Allah. Bagaimana kita mengkonsumsi di dalam kehidupan kita, mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal. Kalau kita konsumsi barang yang halal itu untuk diri dan keluarga kita, insya Allah akan lebih bermanfaat, lebih bermakna, akan mendatangkan kebahagiaan, kemaslahatan kita dunia dan akhirat dibandingkan sesuatu yang banyak. Tetapi yang banyak itu tidak berberkah. Yang banyak itu adalah haram, maka yang banyak itu tidak akan memberikan manfaat, tidak memberikan keberkahan, akan mendatangkan kesengsaraan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini ada para pegawai الحمد لله الذي أطلق وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما كنتم ملائكته وكان سيده غفورا وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنت بإحسان إلى يوم الدين. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat innaka samii'un qaribun wa ya qadi hajat. Allahumma ighfir lana wa ighfir lana muslimin اللهم أعزنا منزلا وبارك على المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أعطك علينا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن ظلمكم لا تدري الإسلام وإذا لم تكن فإن فتن توبة يا ريت إن لا لكم